Assalamualaikum Sobat Football United. Semoga semuanya sehat-sehat selalu, sehat-sehat sekeluarga dalam lindungan Allah. Dimurahkan selalu rezekinya dan juga usaha positifnya, kegiatan positifnya. Tolong doakan gue juga ya. Semoga sehat-sehat selalu, sehat-sehat sekeluarga, lancar-lancar terus rezekinya. Ya dimudahkan juga urusannya. Amin. Oke, Manchester United nih ya, seperti gue katakan ataupun sampaikan di video terakhir. Oh ya, jangan lupa, jangan judol ya Sobat Football United. Jangan judol. Oke. Seperti disampaikan di video sebelumnya bahwa Gyökeres lebih memilih klub lain nih. Dan dengan sikapnya seperti itu, walaupun klub lain dalam hal ini adalah Arsenal, belum pasti juga memutuskan bahwa mereka akan memburu Gyökeres, tapi Manchester United tutup pintu menurut gue. Gyökeres tidak menempatkan Manchester United sebagai pilihan pertama. Sudah, itu tutup, cari buruan lainnya. Nah, lini depan Manchester United merupakan lini ataupun posisi yang memang menjadi prioritas utama bahkan ya, di bursa transfer musim panas ini. Tapi sejauh ini usaha Manchester United untuk mendatangkan striker atau penyerang ujung tombak ini masih belum membuahkan hasil positif. Sebelum Victor Gyökeres yang lebih memilih Arsenal, ada Liam Delap yang kabarnya memang menempati daftar teratas buruan pemain Manchester United untuk posisi lini depan penyerang. Tapi Liam Delap lebih memilih Chelsea. Dan akhirnya memang transfer tersebut juga sudah terjadi ya kan. Liam Delap akan bermain di Stamford Bridge musim depan. Ada dua pemain yang disebutkan menjadi target dari Manchester United, atau paling tidak dari media ini ya, mengatakan bahwa dua pemain inilah yang dipertimbangkan untuk didatangkan selanjutnya. Yaitu adalah Hugo Ekitike dan Victor Osimhen. Dua pemain ini yang kabarnya masuk di perburuan Manchester United dan ya saat ini dikaitkan dengan Manchester United. Dan gimana nih peluang Manchester United untuk, atau situasinya seperti apa ya terkait dengan dua pemain ini? Kalau dari kabar yang gue dapatkan dari Santi Ouna, pembicaraan terkait agen Ekitike dan Manchester United ini lebih konkret di 2 hari terakhir dan dipertimbangkan atau dianggap sebagai sesuatu yang positif. Manchester United juga telah berbicara dengan Eintracht Frankfurt dan mengetahui kondisi serta potensi untuk melakukan transfer. Dari Sky Sports mengabarkan bahwa Hugo Ekitike ini bisa menghabiskan dana transfer sampai dengan 85 juta pounds. 85 juta pounds berarti sekitar 95 juta euro. Ini jumlah yang sangat banyak sekali untuk mendatangkan pemain muda tim nasional Perancis ya. Bahkan Florian Plettenberg sebelumnya juga sudah mengabarkan Manchester United ini secara ofisial masuk ke perburuan untuk mendatangkan Hugo Ekitike. Florian Plettenberg by the way ini juga dari Sky. Manchester United telah membuat kontak dengan Frankfurt dalam 48 terakhir dan menunjukkan minat yang konkret dan mengumpulkan semua informasi. Harganya ya 100 juta euro. Dari Sean Connolly dari Theater of Red ini mengatakan bahwa Ruben Amorim memberikan rating Hugo Ekitike ini sangat tinggi. Dan ada kepercayaan ya kalau struktur paket pembayaran ini bisa memungkinkan ya di posisi-posisi yang cukup banyak. Oke, itu situasi dengan Hugo Ekitike. Sebentar, gue juga ingin melihat apakah ada sumber-sumber lainnya dari Ekitike. Ya, Manchester United disebutkan oleh Jakobsben ya. Ini melihat dari data-data untuk pemain lain untuk posisi striker. Dan pemain yang masuk ke daftar yang terbaru adalah Hugo Ekitike. Tapi lebih mahal daripada Gyökeres, yang ya pada saat itu mungkin lebih berada pada daftar yang lebih tinggi ya. Dan pergerakan selanjutnya ini juga akan sangat tergantung dengan biaya total. Oke,
Di bulan Maret, Florian Plettenberg sempat mengatakan Frankfurt ini meminta angka 80 juta euro untuk Ugo Ekitike. Mereka tahu bahwa Manchester United ini secara serius mempertimbangkan sang pemain ya untuk didatangkan di musim panas. Oke, itu tadi Ugo Ekitike, 22 tahun ya, by the way, Ugo Ekitike. Dan Osimhen, bagaimana perkembangan dengan Osimhen? Disebutkan bahwa ada 8 klub yang sudah mengontak Osimhen. Ini disebutkan oleh Rudy Galetti. Jadi 8 tim yang mengontak kubu dari Victor Osimhen dalam beberapa hari terakhir adalah Galatasaray, Juventus, PSG, Chelsea, Manchester United, Arsenal, AC Milan, dan juga Real Madrid. Dan Osimhen belum membuat keputusan dan tidak terburu-buru dalam membuat keputusan untuk masa depannya. Manchester United ini terus melakukan diskusi terkait dengan Victor Osimhen, dan Osimhen masih meminta gaji senilai 12 juta euro per tahun ini ya. Gajinya. Manchester United juga terus melakukan pembicaraan terkait dengan Victor Osimhen. Sumber yang dekat mengatakan bahwa sang pemain sebenarnya kalau memang uang itu yang paling penting, maka dia sudah memilih Saudi Arabia. Tapi tidak seperti itu ya. Victor Osimhen bahkan memutuskan untuk tidak ke Saudi. Disebutkan dari La Gazzetta dello Sport dari Italia, media besar olahraga Italia, bahwa impian Victor Osimhen ini adalah untuk bermain di Manchester United. Manchester United saat ini sedang bekerja terkait dengan strategi untuk mendatangkan sang pemain di musim panas. Belum ada tawaran secara resmi ya yang dilakukan untuk Victor Osimhen. Dalam hal ini tentu saja untuk Napoli. Disebutkan sebelumnya bahwa Manchester United akan melakukan pembicaraan transfer terkait dengan Victor Osimhen dengan 2 syarat. Nomor 1 adalah sang pemain menunjukkan keinginan untuk bergabung dengan Manchester United dan tentu saja menurunkan permintaan gaji. Nah, bagaimana ini kira-kira kedua pemain ini, Victor Osimhen dan juga Ugo Ekitike. Victor Osimhen berusia 26 tahun. Angkanya disebutkan sekitar 63 juta pounds, berarti sekitar 75 juta euro menurut gue ya, dengan gaji 350.000 pounds per pekan. Ini yang diminta oleh kubu Victor Osimhen. Sorry, gue kalau agak keliru dengan Gyökeres dan Osimhen. Ini Victor Osimhen sekali lagi ya, Victor Osimhen. Ugo Ekitike sendiri 22 tahun. Biaya tadi 80 juta pounds ya, berarti sekitar 100 juta euro. Berarti tadi Victor Osimhen sekitar 75 juta euro. Sementara Ugo Ekitike ya berarti sekitar 90 juta euro sampai dengan 100 juta euro. Gaji dari Ugo Ekitike ini ada di angka 57.000 pounds per pekan. Siapa yang akan lebih masuk akal untuk didatangkan? Dua pemain ini dari sisi finansial menurut gua sama-sama memberatkan bagi Manchester United. Yang satu transfernya sangat tinggi sekali, Ugo Ekitike bahkan katakanlah mendekati 100 juta euro. Sementara Victor Osimhen pun juga tidak murah ya, sekitar 75 sampai dengan 80 juta euro. Ini angka juga yang sangat besar sekali bagi Manchester United, terutama untuk saat ini di situasi keuangan klub yang saat ini ya. Ditambah Victor Osimhen yang berusia 4 tahun lebih tua daripada Ugo Ekitike. Victor Osimhen ini gajinya 350.000 pounds per pekan. Ini akan menjadi pemain dengan gaji tertinggi di Manchester United, menyamai Casemiro, menyamai Bruno Fernandes juga kalau tidak salah. Ada di range pemain yang memiliki gaji tinggi di Manchester United. Sementara Ugo Ekitike lebih rendah. Tapi tentu saja ada pertimbangan-pertimbangan lain. Misalnya, gue melihat di antara dua pemain ini, kalau memilih ya, pilihannya hanya ada dua nih.
gue tidak ingin berbicara terkait dengan paling dua-duanya nggak akan datang. Nggak itu di kolom komentar aja lah. Gue nggak ingin berbicara terkait itu. Kalau dua pemain ini, gue tetap lebih memilih Victor Osimhen. Kalau gue ya, secara ringan amatiran. Hugo Ekitike hampir 100 juta euro. Katakanlah gajinya lebih rendah daripada Victor Osimhen, tapi resikonya lebih besar. Di situ poin gue, resikonya lebih besar. Manchester United selama beberapa musim terakhir mendatangkan striker. Mereka bukannya tidak pernah mendatangkan striker, mereka mendatangkan striker, tapi selalu kalau menurut gue ya gagal. Buat gue gagal. Sebutkan namanya. Rasmus Højlund, menurut gua sejauh ini gagal. Apakah musim depan dia akan tampil lebih baik atau seperti apa ketika diberi kesempatan? Paling tidak sampai dengan saat ini dia gagal. Joshua Zirkzee gagal menurut gua. Sebelumnya lagi Anthony Martial gagal. Cristiano Ronaldo menurut gua juga gagal. Zlatan Ibrahimovic menurut gua juga gagal. Romelu Lukaku menurut gua kategorikan juga gagal. Alexis Sanchez sebelumnya gua kategorikan juga gagal. Kenapa gue bilang gagal? Bukannya mereka tidak mencetak gol. Mereka mencetak gol. Mereka mungkin juga mencetak banyak gol. Tapi Manchester United membutuhkan lebih dari itu. Membutuhkan kontribusi gol dari penyerang yang banyak dan konsisten. Di situ permasalahannya, konsistensinya. Dengan apapun keadaannya, ada yang cedera, ada yang konflik, ada yang penampilannya menurun, ada yang macam-macam. Tapi dari nama-nama tersebut yang gue sebutkan, ya mungkin nama-nama lain juga, gue nilai tidak ada yang berhasil. Dan apalagi kalau dilihat, dibandingkan ya dengan apa yang mereka dapat. Gaji tinggi yang mereka dapat, lalu juga biaya transfer yang tinggi yang mereka dapat juga ya. Artinya ketika Manchester United mendatangkan dan melihat kontribusi yang tidak konsisten, tidak berhasil. Nah, balik lagi ke situasi Hugo Ekitike, menurut gue resiko itu ada besar. Gue tidak mengatakan dia pasti akan gagal, enggak, tapi resiko tersebut besar. Kenapa gue mengatakan seperti ini? Ya, dia bagus di Frankfurt. Dengan segala respect, itu bukan di Premier League. Dia masih usia muda. Manchester United dalam beberapa musim terakhir memiliki pengalaman dengan penyerang-penyerang muda yang ternyata ada resiko tidak bisa langsung nyetel dengan Manchester United. Tidak bisa langsung nyetel dengan Manchester United. Ada periode-periode sulit. Dan menurut gue saat ini Manchester United ini butuh solusi langsung di lini depan. Butuh pemain yang memang bisa diandalkan untuk mencetak gol. Dalam hal ini gue melihat ada pada Victor Osimhen. Dengan apa yang dilakukan di Napoli, apa yang dilakukan di Galatasaray ya. Dua pemain ini sama-sama belum pernah tampil di Premier League, di Liga Inggris. Tapi dari apa yang ditunjukkan di klub sebelumnya, di negara yang berbeda, gue lebih melihat resiko itu lebih kecil pada diri Victor Osimhen. Artinya Victor Osimhen punya kemungkinan untuk bisa diandalkan di jauh lebih besar. Untuk menjadi mesin gol dari Manchester United, untuk menjadi bagian yang hilang dari sistem 3-4-2-1 atau 3-4-3 yang dibangun oleh Ruben Amorim. Bagaimana dengan angka gaji yang tinggi ataupun juga angka transfer yang juga mahal? Ya, Manchester United ini butuh solusi yang tidak main-main ya. Bahwasannya selama paling tidak 2 musim terakhir lini depan ini bermasalah dan Manchester United butuh solusi. Dan ketika solusi itu bernilai mahal, ya bisa jadi memang inilah solusinya menurut gue. Dan gue menilai mungkin angka dari Victor Osimhen ini masih terlalu tinggi, tapi dia lebih memiliki peluang menjadi solusi. Menurut gue seperti itu. Kalau pilihannya antara Hugo Ekitike dan Victor Osimhen. Tapi ya secara realistis ya menurut gue ini bukan situasi yang mudah bagi Manchester United. Tadi gue mengatakan pendapat mungkin dari sisi lebih dari sisi teknis dan segala macam, tapi sebelum gue akhiri video ini, gue juga ingin menekankan dari sisi finansial, dimana Manchester United juga punya kepentingan ya di sisi finansialnya. Dan 2 pemain ini harganya sangat mahal, gajinya juga tinggi. Mungkin kalau Manchester United memiliki solusi-solusi lain ya, ini bisa jadi lebih menarik. Misalnya proses pembayaran secara cicilan atau seperti apa, mungkin juga negosiasi gaji atau seperti apa.
Menarik juga tadi dikatakan bahwa salah satu syarat adalah sang pemain harus menunjukkan bahwa ya mereka ingin membela Manchester United. Dan situasi ini dengan Manchester United tidak tampil di Champions League musim depan, ya ini bisa lebih, dalam tanda kutip, bisa membantu situasi untuk melihat apakah pemain itu benar-benar ingin tampil di Manchester United atau tidak gitu loh. Fakta bahwasanya Manchester United tidak tampil di kompetisi tertinggi di Eropa, berarti ketika dia datang dia harus tahu klub ini tidak tampil di Champions League. Klub ini musim kemarin berada di papan bawah. Harapan ketika pemain penyerang datang di Manchester United ini jelas. Pemain bisa diandalkan secara konsisten untuk memberikan kontribusi berupa gol di lini depan Manchester United. Tapi bagaimana menurut Sobat Football United nih? Dua pilihan ini, pilih yang mana? Belum ada kabar lain ya. Apakah ada pemain lain. Tapi dari kabar yang gue dapatkan, nampaknya memang lebih kedua nama ini saat ini ya. Kalau seandainya pilihannya, sekali lagi, kalau seandainya pilihannya hanya dua ini, pingin siapa? Sebutkan alasannya. Terima kasih banyak sudah bergabung. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.